Bab 60. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, Erlstein benar-benar mencari dan menghancurkan hampir semua kuil Yatan di utara. Order of Yatan dihukum, karena menculik seorang gadis untuk mengorbankannya. Tapi, Erlstein sangat ketakutan, karena putrinya Irene diculik. Beruntung Irene diselamatkan, tapi dia kehilangan bayangannya yang paling kuat, Doran. Dalam prosesnya, Erlstein memiliki keinginan yang kuat, untuk menyingkirkan Order of Yatan. Tapi, para tetua Yatan didistribusikan dalam jumlah besar di seluruh benua. Tidak mudah membunuh orang-orang yang dibiarkan tanpa akhir, seperti kecoa. Bahkan, ada kuil Yatan di pinggiran Winston. Paling tidak, seharusnya tidak ada lagi kuil Yatan di utara. Kebencian Irene sama kuatnya dengan ayahnya. Dia tidak bisa mentolerir keberadaan Order of Yatan di Winston. Dia masih belum melupakan ketakutan mengerikan yang dia rasakan, setelah diculik oleh para pengikut di Yatan. Dia terguncang, memikirkan saat menjadi korban lagi. Beberapa hari yang lalu, dia mengirim pasukannya untuk menghancurkan kuil Yatan. Tapi, karena perlawanan yang kuat dari pengikut, tentara kembali tanpa hasil. Jumlah korban adalah 100 tentara dan 3 knight terluka parah. Irene memproklamirkan, atur kembali ekspedisi kuil. Kali ini, pastikan kuil terbakar menjadi abu. Irene menunjukkan ambisi besar, dengan menginvestasikan lebih banyak pasukan. Irene menyentuh cincin biru yang tergantung di kalungnya, ketika dia melihat pasukan. Doran, aku akan membalas dendam untukmu, yang mengorbankan hidupmu untukku. Hamba ke-8. Tingkat kesulitan, SS. Anda telah menjadi salah satu makhluk Dewa Yatan yang paling diberkati. Earl bagian utara kerajaan immortal dan menyelamatkan para pengikut yang sedang ditekan di sana. Jika Anda menyebarkan kebesaran Dewa Yatan ke para penyembah berhala di utara, Anda akan diberikan posisi hamba ke-8. Quest Clear Conditions. Pasukan Erlstein terus-menerus menyerang kuil Yatan di utara. Menyelamatkan setidaknya 300 orang percaya kuil suci yang terdampar. Jumlah pengikut yang diselamatkan sejauh ini, 0/300. Quest Clear Reward. Posisi, hamba ke-8. Asterisk hamba ke-8. Skill, Unlimited Fight, akan diciptakan. Skill, ajaran pengajaran, akan dihasilkan. Skill, hukuman dewa, akan dihasilkan. Kegagalan quest. Level -5. Fight -1000. Para prajurit di utara kerajaan immortal dikenal, karena kekuatan mereka. Jelas, itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Tapi, Yura bahkan tidak ragu untuk bergerak ke arah Winston. Aku harus menjadi lebih kuat. Belum lama ini, Yura menghadapi Agnus yang berada di urutan ke-7 pada top ranker. Kemudian, dia menyadari kehebatan kelas epik. Dia merasa tak berdaya, sama seperti ketika dia menghadapi pria misterius itu dengan ide Grid. Sekarang, dia telah mendapatkan quest tingkat SS. Itu adalah peluang gold. Yura bertekad untuk menggunakan quest ini sebagai batu loncatan menuju tujuan akhir, untuk menjadi yang pertama di top ranker. Aku menerima metode produksi pedang level 160 dari Han. Tapi, metode produksinya cukup memberatkan. Berdasarkan daftar bahan yang dibutuhkan, akan dibutuhkan 950 gold untuk membuat pedang ini. Yah, itu tidak bisa membantu. Saat ini, aku memiliki 6.710 gold. Dengan uang ini, aku hanya bisa membuat 7 pedang. Selain itu, jumlah pedang yang bisa aku hasilkan dalam seminggu, hanya 7. 7. Apakah tidak baik jika semuanya dijadikan 7? Di Korea Selatan, angka 7 adalah simbol keberuntungan. Aku mempercayai angka keberuntungan. Aku akan melakukannya sekali jalan. Item epik akan datang. Hehehehe. Aku terjebak dalam suasana hati yang menyenangkan, dan bersenandung sambil menghabiskan 20 jam dengan pedang. Dan pekerjaan yang selesai. Longsword tahan lama. Peringkat, normal. Daya tahan, 250/250. Attack power, 200. Pedang yang dibuat oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi besar, tapi kurang pengalaman dan reputasi. Itu tidak akan mudah rusak, setelah digunakan untuk waktu yang lama. Pembatasan pengguna. Level 160 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 950. Intermediate Sword Mastery. Berat, 600. Konten iklan. Petik 2. Siapa bilang 7 itu angka keberuntungan? Urk, aku ingin membunuh mereka. 1 upaya terbang. Itu normal merasa seperti mengutuk sistem. Namun, nilai materi tidak dapat dikembalikan. Aku hampir tidak menggerakkan kakiku yang gemetar karena marah, dan mendekati Han. Berapa harga jual ini? Han menatap pedang untuk waktu yang lama, sebelum menjawab dengan hati-hati. Itu sekitar 800 gold. Apa? Aku hampir meraih kerah Han. Bahan yang aku gunakan bernilai 950 gold, tapi nilai jualnya hanya 800 gold. Lalu apa ini? Peralatan seperti ini dengan kondisi asli, tidak akan terjual dengan baik. Inilah sebabnya. Han menjelaskan. Berikut ringkasan singkatnya. Item level 160 akan memiliki kinerja dasar yang lebih baik daripada item level 120. Item yang di peringkat normal tidak memiliki opsi.
Sedangkan item rare memiliki opsi yang kecil. Tergantung pada bagaimana opsi diatur, item rare level 120 sering mengungguli item normal level 160. Karenanya, harga kedua barang tersebut tidak sangat bervariasi. Orang dengan uang lebih, cenderung membeli barang langka level 120, daripada barang normal level 160. Dengan kata lain, singkirkan barang-barang normal. Han menghiburku. Tapi peralatanmu bagus, bahkan dengan peringkat rendah. Jadi, kamu tidak akan melihat kerugian besar. Harap terhibur dengan itu. Terhibur. Hah? Ini benar-benar kacau. Di masa depan, aku bisa membuat 6 pedang lagi. Berdasarkan probabilitas 2/3 untuk mendapatkan item epic, aku memiliki kesempatan untuk menyelesaikan quest. Sial, kali ini pasti akan berhasil. Aku menjadi sangat fokus. Lalu, aku mencoba membuat pedang sebaik mungkin. 20 jam kemudian. Pedang kedua sudah lengkap. Longsword tahan lama. Peringkat, normal. Daya tahan, 250/250. Attack power, 200. Pedang yang dibuat oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi yang besar, tapi kurang pengalaman dan reputasi. Itu tidak akan mudah rusak, setelah digunakan untuk waktu yang lama. Pembatasan pengguna. Level 160 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 950. Intermediate Sword Mastery. Berat, 600. Hei, ini tanda pagar Akeong. $% gelombang. Operator Akeong tanda pagar dolar, bajingan. Mereka memanipulasi ini, dilindungi email, tanda pagar. Tidak, mengapa kamu melakukan ini? Han membawakanku secangkir teh hangat. Memiliki tekadmu. Percobaan akan datang ke semua orang. Jika kamu mengatasi cobaan ini. Ah, jangan bicara padaku. Aku terlalu kesal sekarang. Petik 2. Aku berlari keluar dari bengkel Han dan berteriak ke arah langit. Operator sialan ini, jika kamu memanipulasi probabilitas, aku akan menuduhmu ke pusat hak konsumen. Kamu tanda pagar, dilindungi email. Tanda pagar. Petik 2. Aku menggunakan bahan terbaik. Aku melakukan yang terbaik selama produksi. Jika operator memiliki hati nurani minimum, hasil yang normal tidak akan keluar. Aku percaya begitu, dan mulai membuat pedang ketiga. Tang, tang, tang. Aku hampir tidak tidur selama beberapa hari terakhir, karena aku terus memalu. Bahuku lelah, karena aku tidak berhenti memalu. Itu masalah harga diri. Aku memiliki gelar blacksmith legendaris. Jadi, aku tidak bisa terus membuat item dengan peringkat normal. Aku akan lolos dari manipulasi operator dan membuat item epic. Belum lama ini, tujuanku adalah untuk membuat item yang unik atau legendari. Tapi sekarang, aku hanya mengincar epic. Tetapi apa yang bisa aku lakukan? Realitas tidak baik, sehingga aku harus puas dengan item epic. Saat itu waktu makan malam. Aku tidak punya nafsu makan. Aku tidak tahu apakah nasi masuk ke mulut atau hidungku. Ibu khawatir tentang diriku dan bertanya dengan ekspresi bingung. Hei Yongwo, apakah sesuatu yang buruk terjadi? Aku membuat tulang rusuk pendek yang direbus untuk waktu yang lama. Jadi, mengapa kamu mengisap tulang selama 5 menit? Orang yang menyedihkan sepertiku, tidak memenuhi syarat untuk makan daging. 1,5 hari telah berlalu dalam kenyataan, sementara 6 hari berlalu di Satisfy. Sementara itu, aku membuat 6 pedang dan hasilnya adalah 3 pedang normal, 1 rare dan 2 pedang epic. Sekarang, aku bisa membuat 1 pedang lagi sebelum batas waktu berakhir, tapi aku hanya memiliki 2 item epic. Aku hancur. Ketika menginvestasikan 20 jam untuk membuat item, probabilitas membuat item epic mendekati sepertiga. Dengan kata lain, kemungkinan pedangku yang tersisa menjadi item epic sangat rendah. Questku, bisnis dengan administrator, akan segera hancur. Aku punya kelas legendari, tapi aku bahkan tidak bisa membuat item epic. Aku adalah orang yang benar-benar menyedihkan yang tidak pantas mendapatkan makanan. Sehi yang frustrasi, menempatkan iga rebus di atas mangkuk nasiku. Apa yang baru? Opa, bukankah kamu selalu menyedihkan? Mengapa kamu perlu terlihat sangat lemah sekarang? Aku tidak tahu jenis kesulitan apa yang dihadapi Opa akhir-akhir ini. Tapi satu-satunya hal baik tentangmu adalah, kamu tidak tahu bagaimana menyerah. Benar. Ketika Opa di kelas 6 di sekolah dasar, kamu dapat menghafal semua orang dari kelas 1 hingga kelas 6. Jadi, jangan frustasi saat ini dan bersabarlah. Opa pasti akan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Sehi, apakah kamu makan sesuatu yang buruk? Aku merinding, ketika mendengar kata-kata yang biasanya Sehi tidak dikatakan, dan bertanya pada ibuku. Ibu, mungkin ada yang salah dengan tulang rusuk yang direbus. Apakah iga sapi ini pendek? Apakah daging sapi ini dari sapi dengan penyakit sapi gila? Petik 2. Ini iga babi. Pak. Sehi mengambil sepotong tulang rusuk yang ia berikan padaku, dan melemparkannya ke arahku. Tulang rusuk meluncur ke sisi wajahku, ketika aku serius bertanya-tanya. Mengapa aku dipukul, setiap kali aku duduk untuk makan? Mengapa aku diperlakukan lebih buruk daripada anjing oleh anggota keluargaku?